dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami undang penampilan pertama untuk cabang hafalan 500 hadis tanpa sanad. Hafiza dengan nomor peserta HN 57. HN 57. Disilahkan menuju mimbar musabaqah. Selanjutnya, bersiap-siap Hafiza hadis dengan nomor peserta HN 51. Untuk seluruh peserta perlu kami informasikan bahwa ananda tersebut akan mengikuti ujian. Oleh karena itu, dengan persetujuan Dewan Hakim, disilahkan untuk penampilan pertama. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai, ada yang saya ingin sampaikan kepada seluruh peserta bahwa kebanyakan dari peserta itu sangat berkurang nilainya bukan karena hafalannya, tapi karena syarahnya. Jadi pada saat masuk poin syarah, diam, tidak bisa memahami apa yang dihafal. Dan tidak bisa mengutarakan apa kesimpulannya, apa artinya. Akhirnya banyak berjatuhan di mana? Di syarahnya. Padahal di situ nilainya tinggi sekali. Kalau diterjemahkan dari A sampai Z itu hadis itu 10 nilainya. Nah, kemudian kalau diterangkan lagi, ditafsirkan lagi itu 10 lagi nilainya. Nah, kemudian mengambil intisari 1, 2 intisari itu 5. Coba bayangkan kalau diam semua di situ, berapa yang hilang? 25. Jadi tolong betul-betul sebelum naik pahami pada saat menghafal, pokoknya bicara saja, jangan diam, gitu ya. Saya demikian. Kita mulai, sudah siap Anda? Siap? Ya. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها. Ahsant. Selanjutnya. Ya, terkisi معي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام كان حل لبني إسرائيل من شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ahsant. Hadis selanjutnya. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaqrisu gharsa. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرز غرزا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Masya Allah. Jazakallah khair. Terus, hadis selanjutnya. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة الذي يطعنها من نسي صلاة كل يوم. Saya bantu. Man nasiya salatan falyusalli idza. Hadis selanjutnya. Ya. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن saya bantu. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون. Hadis selanjutnya. طيب. عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا Terus hadis selanjutnya. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال. Lewat hadis selanjutnya. Khas. Kita pindah ke syarah. Mau mensyarah? Siap. Hadis yang pertama. Pertama kita akan menanyakan 5 mufradatul hadis. Jadi 5 kosakata akan kami tanyakan. Pertama, qala lil mutala'inaini hisabukuma hisabun. Apa artinya hisabun di situ? Perhitungan. Thayyib. Ahsan. Kazibun. Apa artinya kazibun? Orang yang berdusta atau berbohong. Thayyib. 2. La qala la mala laka. La mala laka. Mala apa artinya mala? Engkau tidak mendapatkan harta. Mala artinya harta ya. Oke. In kunta sadaqta 'alaiha. Sadaqta. Apa artinya sadaqta? Memberikan mahar. Apa? Mahar. Bahan. La.
خطأ. من فرجها. صدقت apa? Apa tadi Kak? Mahar. Oh iya, betul. Sudah benar. Sadaqta mana mahar, betul. فهو بما استحللت من فرجها. فرجها berarti فرجها. Kepribadiannya. من فرجها. Karena ia telah kesuciannya. Apa maksudnya? Maksudnya dari hadis yang diartikan dia telah mengambil dari kehormatannya itu seorang istri. Farjiha di farajnya maksudnya. Letterleknya, saya pengen letterlek. Ahsan. Kemudian apa terjemahannya hadis ini? Bisa diterjemahkan letterlek, dibaca hadis, diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mutala'inaini, kepada dua orang yang terlaknat, hisabukuma 'ala Allahi ahadukuma, akan ada perhitungan yang diberikan Allah kepada kalian. Kazibun, orang yang berbohong. La sabila lak 'alaiha, dan orang yang berbohong di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu ia La berkata, sabila laka 'alaiha, apa artinya? ia tidak La sabila. Terus qala Lalu ia berkata, mali, hartaku. Qala, lalu dia berkata, la mala laka in kunta sadaqta 'alaiha, kamu tidak mempunyai harta karena kamu sudah memberikan hartamu sebagai maharnya. Fahuwa bimastahlalta min farjiha, dan engkau telah mengambil kehormatan dari dirinya itu seorang istri. Wa in kunta kazabta 'alaiha, dan jika engkau berbohong kepadanya, fazaka ab'adu, maka itu akan lebih jauh darimu. Wa ab'adu laka minha, dan akan lebih jauh lagi darimu daripada dia. Ahsant. Nah, apa yang bisa dipahami lebih luas bisa diterangkan lebih luas, apa maksudnya? Yang bisa saya pahami di sini adalah bagi seorang suami istri, apabila ia menuduh seorang istrinya berzina, selingkuh, begitu Ustaz. Apabila ia menuduh istrinya selingkuh, terus ia tidak mempunyai bukti, maka tuduhannya itu tidak diterima. Karena apabila seseorang melihat orang yang berzina, dia harus mendatangkan 4 bukti. Dan di sini seorang suami tidak mempunyai bukti, hanya dia sendiri yang melihatnya. Dan apabila ia berbohong, maka ia akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan, katakan. Baik. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Apabila kita tidak boleh menghakimi seorang apabila kita tidak mempunyai bukti. Baik, ahsan, syukur.